Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Mardianti dari kelompok 1 kelas 01 SAKK 005. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memberikan tutorial atau pembahasan tentang bagaimana menggunakan beberapa rumus di Excel. Langsung saja kita mulai, kita langsung masuk ke aplikasi Excel-nya. Oke, di sini kita akan membuat penjumlahan atau yang bisa kita sebut dengan sum. Langsung saja kita klik. Kita klik untuk tentukan harga, jumlah, dan totalnya. Setelah itu kita klik di bawah harga. Ini kita tulis harga barang yang akan kita jual nantinya. Oke, setelah itu masuk ke jumlah. Ini jumlah adalah jumlah barang yang akan kita jual nanti. Setelah itu kita masuk ke total. Nah, untuk total ini kita mulai menggunakan rumus sum, yaitu dengan cara sama dengan sum, buka kurung, kita klik harganya, kita kali dengan jumlah stok barangnya. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, untuk mengetahui semua jumlah dari harga-harga yang di bawahnya ini, kita tinggal klik, habis itu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita bikin tabel, masuk ke all border. Oke, ini kita pilih tabel. Setelah itu kita rapikan untuk angkanya. Ini langsung saja blok untuk angka-angka harganya. Setelah itu kita masuk ke general, kita pilih untuk accounting. Setelah itu pilih mata uangnya, kita akan memilih mata uang rupiah Indonesia. Oke, kita rapikan untuk nolnya. Setelah itu kita lakukan tahap yang tadi sebelumnya ke bagian total juga. Kita masuk ke general, kita accounting, pilih mata uangnya rupiah Indonesian. Setelah itu kita rapikan untuk nolnya. Oke, langsung saja ini kita blok dari harga sampai total, kita bold agar lebih tebal untuk penulisannya. Setelah itu kita kasih warna. Dan untuk sum, penjumlahan ini kita juga bold. Setelah itu kita masuk ke proses terakhir, yaitu menotalkan semua jumlah yang sudah kita hitung tadi dengan cara sama dengan sum, buka kurung, kita blok semua totalnya, tutup kurung, langsung enter aja. Nanti akan kita ketahui semua totalnya. Kemudian blok dari total keseluruhan ini kita buat masuk lagi ke all border, kita rapikan, kemudian kita bold juga. Nah, setelah itu kita akan mengetahui semua hasil finalnya dan tinggal dirapikan aja sesuai dengan keinginan kalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Azhara dari kelas 01 SAKK 005. Di sini saya akan menjelaskan fungsi rumus Excel. Max, pembelian tertinggi, average, nilai rata-rata, count, banyaknya data. Di sini datanya sudah ada. Sebelum masuk ke rumus max, average, and count, kita harus mencari subtotalnya terlebih dahulu. Untuk nilai subtotal bisa didapatkan dari harga satuan dikali dengan jumlah beli. Lalu di enter, maka subtotalnya akan muncul dengan jumlah 9 juta. Lalu untuk ke bawah bisa ditarik dari yang ujungnya ini, tanda plus, lalu ditarik ke bawah. Hasilnya otomatis akan muncul. Lanjut ke rumus max, yaitu pembelian tertinggi. Untuk pembelian tertinggi, kita bisa mengambil datanya dari subtotal, yaitu dengan memasukkan rumusnya dengan max, lalu tarik datanya dari subtotal ke bawah, lalu di enter. Maka pembelian tertinggi akan muncul dari hasil subtotal. Setelah itu masuk ke rumus average, yaitu rata-rata. Untuk nilai rata-rata bisa diambil juga dari subtotal dengan memasukkan rumusnya. Lalu tarik datanya subtotal ke bawah, setelah itu di enter. Maka nilai rata-rata dari subtotal akan keluar ini.
Yang terakhir yaitu rumus count, yaitu kita akan mencari banyaknya data dari data yang sudah kita buat dengan memasukkan rumusnya sama dengan count. Untuk data bisa diambil dari jumlah beli atau subtotal, kita ambil dari subtotal, ditarik ke bawah, lalu di enter. Maka banyaknya data akan muncul dengan jumlah 10. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekarang kita akan menggunakan rumus CONIF dan CONIF-S. Keperbedaan dari keduanya yaitu rumus CONIF menghitung data dengan satu kriteria, sedangkan rumus CONIF-S menghitung banyaknya data melebihi satu kriteria. Kita langsung masuk aja ke rumus CONIF. Misalnya kita akan menghitung berapa banyak produk minyak sayur. Yaitu rumusnya sama dengan CONIF buka kurung, kita blok range-nya yaitu nama produk dari atas sampai bawah, kita blok, lalu koma, tanda kutip, kriterianya yaitu minyak sayur karena kita ingin mencari banyaknya produk minyak sayur, tanda kutip, lalu tutup kurung dan enter. Nah, dia akan muncul otomatis. Di sini angka 4 karena banyak produk minyak sayur, ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita masuk ke rumus CONIF-S. Misalnya kita akan menghitung banyaknya produk minyak sayur yang berukuran besar. Kita masukin aja rumusnya sama dengan CONIF-S buka kurung, kita masukin kriteria range-nya. Yang pertama yaitu nama produk, kita blok dari atas sampai bawah, lalu koma, tanda kutip, kriterianya yaitu minyak sayur karena kita mencari banyaknya minyak sayur yang berukuran besar, tanda kutip, koma, lalu kita blok kriteria range yang keduanya yaitu ukuran dari produknya, kita blok dari atas sampai bawah, koma, tanda kutip, kriteria yang keduanya yaitu ukurannya karena kita ingin mencari ukuran yang besar, jadi kita tulis besar, tanda kutip, tutup kurung dan enter. Nah, jadi ukuran minyak sayur yang besar ada 3. Di sini ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu menggunakan rumus CONIF dan rumus CONIF-S. Halo teman-teman, aku Norma Duyanti. Di sini aku bakal jelasin rumus Excel yaitu left, mid, sama right. Di layar ini udah ada beberapa tabel yang kosong nih, ada divisi, tahun mulai kerja, nomor urut guru. Nah, ini bakal kita isi pakai rumus tersebut. Gimana sih caranya? Divisi ini bakal kita isi dengan kode guru yang ada di tengah, yaitu MTK, IPS, IPA, PKN, dan agama. Rumus yang kita pakai adalah rumus mid karena dia adalah posisinya di tengah. Jadi kita tulis rumusnya mid, terus buka kurung, kita klik B2 karena teksnya berada di sana, titik koma, start num itu, jadi kita mau ambil huruf keberapa nih? Jadi urutannya kan M-nya itu mulai dari 5, jadi kita tulis 5, titik koma, yang kita ambil adalah 3 huruf, berarti kita pencet 3, terus tutup kurung, enter. Ada MTK. Terus yang ke bawahnya itu rumusnya sama aja, jadi kita langsung ke bawahin. Lalu tahun mulai kerja itu ada di bagian sebelah kanan, jadi kita pakai rumusnya itu adalah right. Kita klik lagi B2, teks yang kita perlukan, titik koma, karena kita perlu 4 huruf dari belakang, jadi kita pencet 4 dan enter lagi. Kita ke bagian lagi karena rumusnya sama. Lalu untuk nomor urut guru, kita memerlukan kode guru sebelah kiri, yaitu 3 angka di sebelah kiri. Jadi kita menggunakan rumus left. Buka kurung, kita tekan lagi B2, titik koma, yang kita perlukan adalah 3 huruf, jadi 3 angka, jadi kita tekan 3. Rumusnya juga sama, jadi kita ke bawahin aja. Oke, jadi itu caranya untuk menggunakan rumus mid, left, sama right. Oke,
Sekian dari aku Norma, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnesti Ruby Fasarani. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara mengaplikasikan rumus fungsi trim, lower, upper, dan proper. Baik, di sini sudah saya tampilkan sebuah datanya. Yang pertama kita akan mengaplikasikan rumus fungsi trim untuk merapikan spasi. Yang pertama kita ketik sama dengan, lalu kita ketik trim, kemudian kita pilih kalimat yang kita ingin rapikan, lalu kita ketik tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan rumus fungsi lower untuk mengkonversi kalimat menjadi huruf kecil semua. Yang pertama kita ketik sama dengan, lalu kita ketik lower, kemudian kita pilih kalimat yang kita ingin konversi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan rumus fungsi upper untuk mengkonversi kalimat menjadi huruf besar semua. Yang pertama kita ketik sama dengan, lalu kita ketik upper, kemudian kita pilih kalimat yang kita ingin konversi, lalu tutup kurung, dan enter. Baik, selanjutnya kita akan mengaplikasikan rumus fungsi proper untuk mengonversi kalimat menjadi huruf besar di awal kata dengan cara ketik sama dengan, lalu kita ketik proper, lalu kita pilih kalimat yang kita ingin konversi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Baik, berikut sudah saya tampilkan video tutorial cara mengaplikasikan rumus fungsi trim, lower, upper, dan proper. Demikian video tutorial dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.